Ada beberapa game yang bikin pemain lupa waktu tanpa sadar. Awalnya cuma niat main sebentar, tapi pelan-pelan malah keasikan sendiri. Bukan karena dipaksa lama, tapi karena selalu ada hal kecil yang bikin pengen lanjut. Entah itu nyoba build baru, ngejar side quest, atau sekedar explore area yang kelihatannya sepele tapi ternyata nyimpen banyak hal menarik. Di game-game kayak gini, pilihan yang diambil sering terasa punya efek. Kadang ke cerita, kadang ke karakter, atau kadang ke cara main itu sendiri. Dunia gamenya juga terasa hidup, selalu ada sesuatu yang bisa dicoba atau ditemukan. Jadi walaupun sudah main berjam-jam, rasanya tetap ada alasan buat balik lagi dan lanjut terus. Di video ini kita bakal ngebahas part 2-nya dari 10 game yang layak dimainin dengan playtime puluhan sampai ratusan jam. Bukan cuma soal namatin cerita, tapi juga soal apa yang bikin pemain betah lanjut terus. Mulai dari side quest-nya yang nyeret kemana-mana, sistem build yang bikin pengen coba ulang, sampai konten endgame yang sering bikin lupa waktu. Lewat list ini, kelihatan jelas kenapa game-game tersebut ngasih playtime panjang tanpa terasa dipaksa. Mainnya lama, tapi tetap seru, tetap ada tantangan, dan tetap relevan sampai sekarang. Di list nomor 1 ada Monster Hunter World. Monster Hunter World adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2018 untuk PS4, Xbox One, dan PC. Game ini ngebawa konsep berburu monster ke skala yang jauh lebih besar dan hidup dibanding seri sebelumnya. Kita berperan sebagai hunter yang datang ke New World, sebuah ekosistem liar penuh monster raksasa yang masing-masing punya perilaku, wilayah, dan kebiasaan sendiri. Yang bikin game ini nagih bukan cuma lawannya yang gede, tapi prosesnya juga. Setiap perburuan tuh kayak persiapan perang kecil, dari milih senjata, build armor, sampai baca pola monster. Dunia di Monster Hunter World terasa aktif karena monster bisa saling ganggu, lingkungannya bisa dimanfaatin, dan pertarungan sering berubah di luar rencana. Sekali masuk ritmenya, satuan bisa berasa cepat, tapi sadar-sadar udah main berjam-jam. Progres di game ini pelan tapi memuaskan. Senjata baru, armor baru, skill baru, semuanya hasil usaha sendiri. Untuk main story-nya, Monster Hunter World butuh sekitar 40-50 jam. Tapi kalau masuk ke Iceborne, side quest, dan endgame grind, total waktu main bisa dengan mudah tembus 100-300 jam. Di list nomor 2 ada Fallout 4. Fallout 4 adalah RPG open world yang dirilis pada tahun 2015 untuk PS4, Xbox One, dan PC. Dengan latar dunia post-apokaliptik Boston, kita berperan sebagai satu-satunya survivor dari Vault 111 yang bangun ratusan tahun setelah dunia hancur akibat perang nuklir, lalu terseret ke konflik antar faksi dan pencarian keluarga. Yang bikin Fallout 4 kerasa panjang itu kebebasan mutlaknya. Mau fokus ke cerita utama bisa, tapi biasanya malah ke distract sama side quest aneh, lokasi tersembunyi, atau sekedar explore bangunan kosong yang ternyata nyimpen cerita kecil lewat terminal dan catatan. Sistem settlement bikin pemain betah berlama-lama, entah buat bangun markas atau cuma bereksperimen. Dunia Fallout 4 itu padat dan penuh cerita kecil yang gak dipaksa. Main story-nya sendiri rata-rata butuh sekitar 25-30 jam. Tapi kalau explore, side quest, faction story, dan main santai, total playtime-nya bisa melebar sampai 200 jam. Bahkan lebih kalau pakai DLC atau mod. Di list nomor 3 ada Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition adalah RPG fantasi yang dirilis pada tahun 2014 untuk PS4, PS3, Xbox, dan PC. Game ini membawa kita jadi Inquisitor, sosok penting yang terjebak di tengah kekacauan dunia Tedas akibat robekan dimensi dan konflik politik antar kerajaan serta ordo sihir. Game ini kuat banget di skala dunia dan pilihan. Setiap region luas, penuh quest, konflik lokal, dan karakter dengan kepentingannya masing-masing. Sistem party dan companion bikin perjalanan terasa hidup, karena tiap karakter punya pendapat, reaksi, dan perkembangan hubungan yang pelan tapi terasa. Cerita utamanya memang panjang, tapi yang bikin waktu main membengkak adalah side content dan DLC yang nyambung ke narasi besar. Untuk menyelesaikan main story-nya biasanya butuh sekitar 40-50 jam.
Sementara kalau main lengkap dengan side quest besar dan DLC, total waktu bisa mencapai 90-130 jam. Di list nomor 4 ada The Elder Scrolls V Skyrim. Skyrim adalah RPG open world legendaris yang dirilis pada tahun 2011 dan tersedia di hampir semua platform. Kita bermain sebagai Dragonborn, sosok yang terjebak di dunia Nordik penuh naga, perang saudara, dan ratusan cerita kecil yang bisa ditemukan tanpa paksaan. Yang bikin Skyrim awet bukan karena grafik atau combatnya, tapi kebebasan mutlaknya. Mau jadi pahlawan, pencuri, penyihir, atau cuma keliling dungeon tanpa tujuan jelas, semuanya sah. Dunia Skyrim itu terasa kayak playground raksasa yang selalu punya hal baru buat ditemukan, bahkan setelah puluhan jam. Main story Skyrim sendiri sebenarnya bisa ditamatin sekitar 30-35 jam, tapi hampir gak ada yang main cuma segitu. Dengan side quest, guild, explore dungeon, dan DLC, total waktu main sering melewati 100-200 jam. Bahkan kadang melebihi itu, tergantung gaya bermain kalian. Di list nomor 5 ada Elden Ring. Elden Ring adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2022 untuk PS4, PS5, Xbox, dan PC. Hasil kolaborasi From Software dan George Martin, game ini ngebawa formula Souls ke dunia open world luas bernama Land Between, yang penuh misteri, monster aneh, dan cerita yang disampaikan secara samar. Dunia Elden Ring gak banyak ngomong, tapi selalu ngajak penasaran. Setiap arah yang dipilih bisa berujung ke dungeon rahasia, boss opsional, atau cerita kecil yang gak pernah dijelasin secara gamblang. Eksplorasinya bikin pemain sering lupa tujuan awal karena selalu ada hal menarik di kejauhan. Tantangannya keras, tapi adil. Dan progres karakternya terasa bermakna. Untuk menyelesaikan main story, rata-rata pemain butuh sekitar 55-65 jam. Tapi kalau explore map secara menyeluruh, side dungeon, dan boss opsional, total waktu main bisa mencapai 100-150 jam lebih. Di list nomor 6 ada Mass Effect Legendary Edition. Mass Effect Legendary Edition adalah paket trilogi RPG sci-fi yang dirilis pada tahun 2021 untuk PS4, Xbox One, dan PC. Membawa satu perjalanan utuh Commander Shepard dalam konflik galaksi berskala besar. Dari awal sampai akhir, ceritanya ngebangun dunia penuh politik antara alien, ancaman kepunahan, dan pilihan moral yang terus kebawa lintas game. Yang bikin game ini makan waktu bukan cuma jumlah gamenya, tapi konsistensi ceritanya. Keputusan kecil di game pertama bisa berdampak besar di game ketiga. Bikin banyak pemain rela replay dari awal demi hasil yang berbeda. Relasi dengan companion, romance, dan side quest terasa kayak bagian dari cerita, bukan sekedar tambahan. Buat nyelesain cerita utama trilogi sekali jalan, total waktu yang dibutuhin sekitar 90-120 jam. Tapi kalau masuk replay, pilihan berbeda, side quest lengkap, dan DLC, pengalaman mainnya sering melebar sampai 300-500 jam buat banyak pemain. Di list nomor 7 ada Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla adalah action RPG open world yang dirilis pada tahun 2020 untuk PS4, PS5, Xbox, dan PC. Berlatar era Viking di Inggris kuno, kita berperan sebagai Eivor, pemimpin klan yang berusaha membangun pemukiman sambil terjebak konflik politik dan perang antar kerajaan. Dunia Valhalla itu masif dan padat aktivitas. Setiap region punya alur ceritanya sendiri, raid, misteri kecil, dan quest sampingan yang sering nyeret pemain jauh dari jalur utama. Ritmenya memang lebih pelan, tapi justru itu yang bikin waktu main membengkak tanpa terasa. Cerita utamanya sendiri biasanya butuh sekitar 60 jam, tapi begitu masuk side quest, explore penuh, dan DLC, total waktu main bisa dengan mudah naik ke 120-180 jam, tergantung seberapa dalam pemain menyelami dunianya. Di list nomor 8 ada Nioh 2 Complete Edition. Nioh 2 adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2020 untuk PS4 dan PC. Berlatar di Jepang era Sengoku dengan sentuhan mitologi gelap,
Kita bermain sebagai setengah yokai yang terlibat langsung dalam konflik perang manusia dan makhluk supranatural. Combat adalah jantung utama di game ini. Setiap senjata, stance, dan yokai ability bikin pemain terus belajar dan menyesuaikan gaya bermain. Progres karakternya nggak pernah berhenti di tamat cerita, karena endgame dan sistem new game place-nya justru jadi tempat eksperimen build yang sebenarnya. Untuk menamatkan cerita utama, waktu yang dibutuhkan sekitar 45-50 jam. Tapi saat masuk ke New Game Plus, Endgame, dan konten lengkap Complete Edition, total waktu main sering berkembang ke 80-150 jam. Bahkan lebih buat pemain yang serius ngulik build. Di list nomor 9 ada Yakuza Like a Dragon. Yakuza Like a Dragon adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2020 untuk PS4, PS5, Xbox, dan PC. Ceritanya mengikuti Ichiban Kasuga, karakter baru dengan perjalanan hidup yang absurd, emosional, dan penuh kejutan di kota Yokohama. Walaupun ceritanya kuat dan panjang, banyak pemain justru terseret oleh side activity-nya. Substory kocak, minigame gila, dan dungeon endgame bikin game ini kerasa kayak hidup di dunianya sendiri, bukan cuma ngikutin misi utama. Main story-nya rata-rata butuh sekitar 45 jam, tapi kalau kalian masuk ke side quest, job system, dan konten endgame dikerjain dengan serius, total waktu main bisa naik ke 100-150 jam tanpa terasa dipaksa. Di list nomor 10 ada Final Fantasy VII Rebirth. Final Fantasy VII Rebirth adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2024 untuk PlayStation 5. Melanjutkan kisah Cloud dan kawan-kawan dalam dunia yang jauh lebih luas dan terbuka, game ini ngasih kebebasan eksplor yang besar, dengan region luas dan aktivitas yang nyaris nggak ada habisnya. Setiap area dipenuhi side quest, minigame, dan tantangan yang benar-benar digarap serius, bukan sekedar pengisi waktu. Sistem combat yang fleksibel bikin pemain sering berhenti cuma buat eksperimen build dan strategi. Cerita utamanya biasanya selesai dalam 50-60 jam. Tapi kalau eksplor penuh, side content, dan tantangan opsional dikerjain, total waktu bisa dengan mudah tembus 150-120 jam, bahkan lebih untuk pemain kompresionis. Dan itu tadi 10 game yang like dimainin dengan playtime puluhan sampai ratusan jam. Beberapa mungkin sudah cukup dikenal, tapi semuanya punya satu kesamaan. Game-game ini dibuat dengan desain yang bikin pemain betah berlama-lama, bukan karena dipaksa, tapi karena memang selalu ada hal yang pengen dilanjutin. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau mau support channel ini cukup dengan subscribe saja, itu udah lebih dari cukup. Dan sampai ketemu di video berikutnya.